Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hanafediah dengan NIM 122700231. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping tentang mutasi. Mutasi di sini tuh ada dua, yaitu ada mutasi kromosom dan mutasi gen, di mana mutasi gen merupakan perubahan pada satu atau beberapa nukleotida dalam gen, sedangkan mutasi kromosom merupakan perubahan struktur atau jumlah kromosom. Di sini terlihat ada dampak, yaitu ada dampak positif, negatif, dan netral. Dari dampak positif adalah mutasi yang menguntungkan individu. Netral itu mutasi yang tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan bertahan hidup atau reproduksi individu. Sedangkan dari negatif tuh mutasi yang merugikan individu. Di sini ada penyebab. Pertama tuh ada faktor lingkungan hidup, paparan radiasi atau zat kimia tertentu yang menyebabkan perubahan DNA yang kebetulan menguntungkan. Terus ada kesalahan replikasi DNA, yaitu kesalahan acak selama pembelahan sel yang menghasilkan mutasi yang bermanfaat. Lalu ada virus atau agen lain, yaitu integrasi materi genetik virus yang meningkatkan kemampuan untuk bertahan hidup. Adapun contoh dari mutasi positif tuh ada resistensi terhadap malaria, pada anemia sel sabit. Individu yang membawa satu salinan gen mutan untuk anemia sel sabit memiliki perlindungan terhadap malaria yang menguntungkan di daerah dengan banyak malaria. Lalu ada mutasi pada gen CCR5, yaitu mutasi ini memberikan resistensi terhadap infeksi bakteri HIV karena perubahan pada reseptor di permukaan sel yang digunakan virus untuk masuk. Lalu ada mutasi pada bakteri terhadap antibiotik, yaitu bakteri yang mengalami mutasi dapat mengembangkan resistensi terhadap antibiotik. Lalu ada netral, yaitu penyebabnya tuh ada kesalahan acak saat replikasi DNA. Jadi banyak mutasi yang terjadi di bagian DNA yang tidak mempengaruhi gen fungsional. Lalu ada mutasi diam, di mana mutasi yang tidak mengubah urutan asam amino dalam protein atau perubahan yang tidak mempengaruhi fungsi protein. Lalu ada contoh dari dampak netral, yaitu ada mutasi diam, di mana sebuah mutasi dalam kodon yang tidak mengubah asam amino yang dihasilkan, misalnya perubahan dari kodon GGA ke GGG, keduanya mengkode untuk glisin. Terus perubahan di daerah non-coding DNA, di mana banyak bagian dari genom yang tidak berfungsi sebagai instruksi untuk membuat protein. Mutasi ini di area seringkali tidak memiliki efek pada organismenya. Lalu ada perubahan warna bulu yang tidak berpengaruh. Dalam beberapa spesies, mutasi yang mengubah warna bulu atau pola tubuh tapi tidak berdampak pada kemampuan bertahan atau reproduksi. Lalu ada negatif, yaitu mutasi yang merugikan individu. Penyebabnya ada radiasi atau bahan kimia berbahaya, di mana ini tuh sinar ultraviolet, radiasi pengion atau karsinogen dapat merusak DNA dan menyebabkan mutasi yang merugikan. Lalu ada kesalahan dalam replikasi DNA. Kesalahan acak selama replikasi yang mengubah fungsi protein menjadi merugikan. Lalu ada virus, di mana infeksi virus yang mengintegrasikan DNA-nya ke dalam genom sel inang menyebabkan kerusakan atau disfungsi. Adapun ini contohnya ada fibrosis kistik, anemia sel sabit, dan Huntington disease. Fibrosis kistik itu disebabkan oleh mutasi pada gen CFTR yang menghasilkan lendir tebal dan lengket di paru-paru dan organ lain, menyebabkan masalah pernapasan yang parah. Lalu anemia sel sabit, yaitu individu dengan dua salinan gen mutasi sel sabit mengalami bentuk hemoglobin abnormal yang mengurangi kemampuan darah untuk membawa oksigen. Lalu ada Huntington disease, yaitu penyakit neurodegeneratif yang disebabkan oleh ekspansi CAG trinukleotida repeat pada gen HTT yang menyebabkan kemunduran fungsi otak dan gangguan motorik. Selanjutnya ada pola evolusi, di mana pola evolusi ini tuh dibagi menjadi evolusi divergen, evolusi paralel,
radiasi adaptif, koevolusi, dan evolusi konvergen. Pertama, evolusi divergen merupakan evolusi ini terjadi ketika suatu spesies nenek moyang sama berkembang menjadi dua atau lebih spesies yang memiliki perbedaan signifikan karena adaptasi pada lingkungan yang berbeda. Contohnya tuh pada burung finch di Kepulauan Galapagos yang memiliki nenek moyang yang sama tetapi berkembang menjadi berbagai spesies dengan bentuk paruh yang berbeda sesuai jenis makanan yang ada di pulau mereka masing-masing. Lalu ada evolusi paralel, di mana evolusi paralel terjadi ketika dua spesies yang berbeda tetapi memiliki nenek moyang yang mirip berkembang secara independen dengan pola evolusi yang serupa dalam kondisi lingkungan yang sama atau serupa. Contohnya tuh marsupial di Australia dan mamalia plasental di Amerika yang mengembangkan bentuk tumbuh dan perilaku yang mirip, meskipun mereka berada di wilayah yang berbeda dan memiliki hubungan taksonomi yang berbeda. Lalu ada koevolusi, di mana koevolusi ini tuh proses evolusi di mana dua spesies atau lebih yang memiliki hubungan erat mengalami perubahan secara bersamaan karena pengaruh satu sama lain. Contohnya tuh ada bunga dan lebah. Bunga berkembang untuk menarik lebah sebagai penyerbuk, sementara lebah mengembangkan struktur tubuh yang memudahkan pengumpulan serbuk sari dan dari bunga tersebut. Lalu ada evolusi konvergen, di mana evolusi konvergen ini terjadi ketika spesies yang tidak berkerabat dekat mengembangkan karakteristik atau adaptasi serupa sebagai respon terhadap tekanan lingkungan yang mirip. Meskipun memiliki penampilan atau fungsi yang mirip, mereka berevolusi secara terpisah tanpa hubungan nenek moyang yang dekat. Contohnya tuh ada sirip ikan paus, sirip ikan hiu yang bentuknya mirip karena keduanya beradaptasi untuk berenang di air, meskipun berasal dari kelompok yang sangat berbeda. Lalu ada radiasi adaptif, di mana proses spesies nenek moyang tinggal berevolusi menjadi berbagai spesies dengan adaptasi yang beragam untuk mengeksploitasi sebagai habitat atau sumber daya yang tersedia dalam ekosistem. Contohnya tuh mamalia setelah kepunahan dinosaurus, di mana banyak kelompok mamalia berkembang cepat untuk mengisi berbagai ceruk ekologi yang kosong. Burung finch di Galapagos juga merupakan contoh radiasi adaptif karena mereka berkembang menjadi berbagai spesies dengan perbedaan bentuk paruh yang sesuai dengan berbagai jenis makanan di pulau-pulau yang berbeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.